Talking Chips dalam pembelajaran kooperatif yaitu pembelajaran yang dilakukan dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4 sampai dengan 5 orang. Masing-masing anggota kelompok membawa sejumlah kartu yang berfungsi untuk menandai apabila mereka telah berpendapat dengan memasukkan kartu tersebut ke atas meja. Model pembelajaran Talking Chips atau kancing gemerincing merupakan salah satu model pembelajaran yang menggunakan metode pembelajaran kooperatif. Dalam model pembelajaran kooperatif tipe Talking Chips memiliki beberapa kekurangan dan kelebihan. Berikut adalah kelebihannya. Yang pertama, masing-masing anggota kelompok mendapatkan kesempatan untuk memberikan kontribusi mereka dan mendengarkan pandangan dan pemikiran anggota lain dalam kelompoknya. Yang kedua, untuk mengatasi hambatan pemerataan kesempatan yang sering mewarnai kerja kelompok. Yang ketiga, metode pembelajaran Talking Chips memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan kesempatan untuk berperan serta. Berikut adalah kelemahan dalam model pembelajaran Talking Chips. Yang pertama, tidak semua konsep dapat mengungkapkan model Talking Chips. Disinilah tingkat profesionalitas seorang guru dapat dinilai. Yang kedua, pengelolaan waktu saat persiapan dan pelaksanaan perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, terutama dalam proses pembentukan pengetahuan siswa. Yang ketiga, pembelajaran model Talking Chips memerlukan persiapan yang cukup sulit. Yang keempat, guru dituntut untuk dapat mengawasi setiap siswa yang ada di kelas. Oleh karena itu, cukup sulit dilakukan terutama jika jumlah siswa dalam kelas terlalu banyak. Selanjutnya yaitu penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Talking Chips. Yang pertama, siswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil sekitar 4 sampai dengan 6 orang per kelompok. Yang kedua, kelompoknya para siswa diminta untuk mendiskusikan suatu masalah atau materi pelajaran. Yang ketiga, setiap kelompok diberi 4 sampai dengan 5 kartu yang bisa digunakan untuk siswa berbicara. Setelah siswa mengemukakan pendapatnya, maka kartu disimpan di atas meja kelompoknya. Proses dilanjutkan sampai seluruh siswa menggunakan kartunya untuk berbicara. Cara ini membuat tidak ada siswa yang mendominasi dan tidak ada siswa yang tidak aktif. Semua siswa harus mengungkapkan pendapatnya. Model pembelajaran selanjutnya yaitu model pembelajaran penemuan atau discovery learning. Metode discovery learning adalah teori belajar yang didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila pelajar tidak disajikan dengan pelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan mengorganisasi sendiri. Berikut ini ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran penemuan atau discovery learning. Kita mulai dari kelebihannya. Yang pertama, teknik ini mampu membantu siswa untuk mengembangkan, memperbanyak kesiapan serta penguasaan keterampilan dalam proses kognitif atau pengenalan siswa. Yang kedua, siswa memperoleh pengetahuan yang bersifat sangat pribadi atau individual sehingga dapat kokoh atau mendalam tertinggal dalam jiwa siswa tersebut. Yang ketiga, dapat membangkitkan kegairahan belajar para siswa. Yang keempat, mampu memberikan kesempatan pada siswa untuk berkembang maju sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang kelima, mampu mengarahkan cara siswa belajar sehingga lebih memiliki motivasi yang kuat untuk belajar lebih giat. Selanjutnya, kelemahan model pembelajaran penemuan atau discovery learning. Yang pertama, pada siswa harus ada kesiapan dan kematangan mental untuk cara belajar ini. Siswa harus berani untuk berkeinginan untuk mengetahui keadaan sekitarnya dengan baik. Yang kedua, bila kelas terlalu besar, penggunaan teknik ini akan kurang berhasil. Yang ketiga, bagi guru dan siswa yang sudah biasa dengan perencanaan dan pengajaran tradisional, mungkin akan sempat kecewa bila diganti dengan teknik ini. Dan yang keempat, tidak memberikan kesempatan berpikir secara kreatif. Selanjutnya, pengaplikasian metode discovery learning di kelas. Ada beberapa prosedur yang harus dilakukan dalam kegiatan belajar mengajar. Secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, stimulation atau stimulasi pemberian rangsangan.
Pertama-tama, pada tahap ini, pelajar dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan kebingungannya. Kemudian dilanjutkan untuk tidak memberi generalisasi agar timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri. Di samping itu, guru dapat memulai kegiatan PBM dengan mengajukan pertanyaan, anjuran membaca buku, dan aktivitas belajar lainnya yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah. Yang kedua, yaitu ada problem statement atau pernyataan identifikasi masalah. Setelah dilakukan stimulasi, langkah selanjutnya adalah guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan pelajaran. Kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis atau jawaban sementara atas pertanyaan masalah. Yang ketiga, data collection atau pengumpulan data. Ketika eksplorasi berlangsung, guru juga memberi kesempatan kepada siswa untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Pada tahap ini, berfungsi untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis. Dengan demikian, anak didik diberi kesempatan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan narasumber, melakukan uji coba sendiri, dan sebagainya. Konsekuensi dari tahapan ini adalah siswa belajar secara aktif untuk menemukan sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian, secara tidak sengaja, siswa menghubungkan masalah dengan pengetahuan yang telah dimiliki. Yang keempat, data processing atau pengolahan data. Dalam pengolahan data merupakan kegiatan mengolah data dan informasi yang telah diperoleh para siswa baik melalui wawancara, observasi, dan sebagainya. Lalu ditafsirkan. Semua informasi hasil bacaan, wawancara, observasi, dan sebagainya semua diolah, diacak, diklasifikasikan, ditabulasi, bahkan bila perlu dihitung dengan cara tertentu, serta ditafsirkan pada tingkat kepercayaan tertentu. Data processing juga disebut dengan pengkodean atau coding kategorisasi yang berfungsi sebagai pembentukan konsep dan generalisasi. Dari generalisasi tersebut, siswa akan mendapatkan pengetahuan baru tentang alternatif, jawaban, atau penyelesaian yang perlu mendapat pembuktian secara logis. Yang kelima, verification atau pembuktian. Pada tahap ini, siswa melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi dengan temuan alternatif, dihubungkan dengan hasil data processing. Verification bertujuan agar proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif. Jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya. Berdasarkan hasil pengolahan dan tafsiran atau informasi yang ada, pertanyaan atau hipotesis yang telah dirumuskan terlebih dahulu itu kemudian dicek apakah terjawab atau tidak, apakah terbukti atau tidak. Yang keenam, ada generalization atau menarik kesimpulan atau generalisasi. Tahap generalisasi atau menarik kesimpulan adalah proses menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama dengan memperhatikan hasil verifikasi. Berdasarkan hasil verifikasi, maka dirumuskan prinsip-prinsip yang mendasari generalisasi. Setelah menarik kesimpulan, siswa harus memperhatikan proses generalisasi yang menekankan pada pentingnya penguasaan pelajaran atas makna dan kaidah atau prinsip-prinsip yang luas yang mendasari pengalaman seseorang serta pentingnya proses pengaturan dan generalisasi dari pengalaman-pengalaman itu. Berikutnya adalah model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. PBL adalah kurikulum dan proses pembelajaran. Di dalam kurikulumnya dirancang masalah-masalah yang menuntut peserta didik untuk mendapat pengetahuan penting yang membuat mereka mahir dalam memecahkan masalah.
dan memiliki model pembelajaran sendiri serta memiliki kecakapan berpartisipasi dalam tim. Proses pembelajarannya menggunakan pendekatan yang sistematik untuk memecahkan masalah atau menghadapi tantangan yang nanti diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya yaitu ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran problem-based learning. Kelebihannya yang pertama, menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan aktivitas pembelajaran siswa. Yang ketiga, membantu siswa dalam mentransfer pengetahuan siswa untuk memahami masalah dunia nyata. Yang keempat, membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Yang kelima, mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan baru. Yang keenam, memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata. Yang ketujuh, mengembangkan minat siswa untuk secara terus-menerus belajar sekalipun belajar pada pendidikan formal telah berakhir. Dan yang kedelapan, memudahkan siswa dalam menguasai konsep-konsep yang dipelajari guna memecahkan masalah dunia nyata. Di samping kelebihannya, PBL juga memiliki kelemahan. Di antaranya, manakala siswa tidak memiliki suatu niat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencobanya. Untuk sebagian siswa yang beranggapan bahwa tanpa pemahaman mengenai materi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah, mengapa mereka harus berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari? Maka mereka akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Dan yang terakhir ada langkah-langkah operasional implementasi model PBL dalam proses pembelajaran. Yang pertama ada pendefinisian masalah atau defining the problem. Dalam langkah ini, fasilitator menyampaikan skenario atau permasalahan dan dalam kelompoknya, peserta didik melakukan berbagai kegiatan. Yang kedua, pembelajaran mandiri atau self-learning. Setelah mengetahui tugasnya, masing-masing peserta didik mencari berbagai sumber yang dapat memperjelas isu yang sedang diinvestigasi. Yang ketiga, pertukaran pengetahuan atau exchange knowledge. Setelah mendapatkan sumber untuk keperluan pendalaman materi, dalam langkah pembelajaran mandiri, selanjutnya pada pertemuan berikutnya, peserta didik berdiskusi dalam kelompoknya untuk mengklarifikasi capaiannya dan merumuskan solusi dari permasalahan kelompok. Yang keempat, ada penilaian atau asesmen. Penilaian dilakukan dengan memadukan 3 aspek pengetahuan. Ada knowledge kecakapan, skill dan sikap, attitude penilaian terhadap penguasaan pengetahuan dan mencakup seluruh kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan ujian akhir semester atau UAS, ujian tengah semester atau UTS, kuis, PR, dokumen, dan laporan.